warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk dapat mengikuti penerangan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah TK Pertiwi Bangkinang Kota yang akan dipaparkan nanti oleh saudara kita Erlinda SPD AUD CGP Angkatan 9 TK Pertiwi Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pembuka acara siang hari ini, kita mintakan dulu kata sambutan dari Ibunda Nurlanita selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Pertiwi Bangkinang Kota. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali belum mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Harli, Bunda Lenis yang telah hadir di sini, yaitu dalam kegiatan dari CGP kami. Tepatnya Bunda Linda yang hari ini adalah penyampaian Bunda Linda tentang penyebaran pemahaman budaya positif di taman kanak-kanak, khususnya di TK Pertiwi yang benar. Nanti boleh umumnya buat TK-TK yang ada se-Kabupaten Kampar. Insya Allah apapun yang Bunda Linda hadirkan hari ini, yang Bunda sampaikan hari ini, menjadi ilmu baru buat kita semua dan dapat kita laksanakan di tempat kita masing-masing nanti. Dan juga di sini boleh mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bunda Upi, Bunda Loli yang telah sabar menunggu di sini ya Bunda ya. Yuk sama-sama kita semangatkan biar Bunda Linda berhasil dengan baik. Baiknya Bunda Linda, baiknya kita semua juga, ya. Jadi Bunda berharap kepada Bunda Linda semangat, tetap semangat. Jangan pernah katakan tidak mampu, jangan pernah katakan capek, jangan pernah katakan lelah. Capek istirahat, lelah juga istirahat. Tidak mampu kita belajar lagi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari Bunda Yurlanita. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian kita masuki acara berikutnya, pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah TK Pertiwi Bangkinang Kota yang akan disampaikan oleh teman kita Bunda Erlinda SPD AUD CGP Angkatan 9 TK Pertiwi Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Kepada Bunda Erlinda kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka nanti penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Salam beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Len selaku Kepala TK Pertiwi Bangkinang Kota,
yang alhamdulillah sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama kita di sini. Yang saya hormati Bunda Loli sebagai selaku bendahara TK Pertiwi Bangkinang Kota. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Guru TK Pertiwi Bangkinang Kota. Yang sangat-sangat saya hormati Bunda Upi, Bunda Lenis, dan Bunda Harli yang alhamdulillah juga menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di siang hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan saya alhamdulillah adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Pertiwi Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk melengkapi tugas yang diberikan kepada kami melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kami akan menyebarkan pemahaman yang kami dapatkan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Nah, di sini mungkin saya pribadi tidak bermaksud menggurui, namun nanti kita istilahnya semacam diskusi atau sharing, berbagi tentang budaya positif yang akan saya sampaikan nantinya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan saya menyampaikan tentang materi budaya positif, saat ini saya ingin mengajak semua bunda-bunda untuk memejamkan mata, mengepalkan tangannya. Coba dibayangkan kalau seandainya di dalam genggaman tangan bunda-bunda semua itu ada barang yang sangat berharga bagi bunda-bunda. Bagaimanapun caranya nanti ada orang mungkin yang menginginkan, yang ingin meminjam atau ingin mengambil dari bunda, bagaimana bunda-bunda nanti akan mempertahankannya. Seperti apapun nanti rayuan dari salah satu rekan-rekan bunda, bagaimana nanti bunda akan memberikan atau tidak memberikan barang berharga yang berada di genggaman tangan bunda-bunda tadi. Sudah bunda? Sekarang bisa kita praktekkan, ada yang bisa maju 2 orang, yang satu nanti yang memiliki barang berharga di genggaman tangannya, satu orang lagi dia berusaha untuk mengambil, untuk meminta, entah itu dengan cara rayuan, entah itu dengan paksaan, atau entah digelitik atau yang bagaimanapun caranya, ada satu orang nanti yang mencoba meminta atau mengambil barang berharga yang ada di genggaman tangan bunda-bunda. Ada yang mau maju berdua bunda-bunda mempraktekannya? Ayo, silakan. Nah, satu orang nanti merayu, satu orang yang punya barang berharga, satu orang nanti melakukan berbagai macam cara untuk mengambil atau meminta barang-barang berharga yang ada di dalam genggaman bunda-bunda. Silakan Bun. Nah, sekarang siapa yang memiliki barang berharganya, benda berharga di dalam genggaman tangannya? Bunda Rita. Berarti di sini Bunda Asna melakukan berbagai macam cara untuk meminta barang berharga tersebut. Bagaimana caranya supaya Bunda bisa mengambil atau memintanya? Apakah Bunda Rita nanti mau memberikan atau tidak? Nah, ya coba dipraktikkan sekarang. Berhadapan Bunda. Nah, seolah-olah sekarang Bunda Asna melakukan berbagai macam cara untuk mengambil atau meminta barang berharga yang ada di dalam genggaman tangan Bunda Rita. Apa yang Bunda lakukan? Terserah mau melakukan apa saja. Apakah Bunda nanti berhasil atau tidak memintanya? Silakan praktikkan, Bun.
Pasti nggak bagus. Pasti ibuku lebih bagus daripada kamu. Tolong. Akhirnya tidak berhasil. Oke, mari bunda-bunda kita beri tepuk tangan untuk Bunda Rita dan Bunda Hasna. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Rita dan Bunda Hasna. Nah, nanti apa yang terjadi, nanti pembahasannya tentang kejadian yang baru kita saksikan tadi, nanti akan kita lihat sama-sama. Nah, baik bunda-bunda, di sini tentang budaya positif. Nah, sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita ingat-ingat kembali apa tujuan pendidikan berdasarkan dengan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini nampak bahwa pendidikan itu sekarang harus berpusat pada anak. Apapun yang kita lakukan, kita harus berpihak pada anak. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita supaya anak-anak mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan, karena sekarang semuanya sudah berpihak pada anak. Apalagi sekarang kita juga sudah tahu, kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Apapun itu yang akan kita lakukan, kita harus memikirkan keberpihakan kepada anak. Nah, oleh karena itu, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, di sini peran guru sangat penting untuk menuntun. Kalau mungkin dulu bunda, peran guru itu seperti menuntut anak agar bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, harus hafal doa ini, harus hafal doa itu. Kita menuntut anak-anak supaya mau, supaya bisa, supaya mampu. Nah, kalau sekarang tidak, kita harus mengubah mindset kita tidak menuntut anak lagi, tapi tugas kita hanya menuntun ke arah yang lebih positif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, sebelum kita tahu apa itu budaya positif, kalau menurut bunda-bunda, dengan mendengarkan kata budaya, apa itu menurut bunda arti budaya? Apa bunda Rita? Sesuatu yang harus dikembangkan dan Sesuatu yang harus dikembangkan atau dipertahankan. Ada lagi pendapat? Nah, kebiasaan. Nah, ada lagi bunda-bunda? Ya. Budaya itu lekat pada pengertian kebiasaan atau adat istiadat yang turun-temurun yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita dari dulu-dulunya. Nah, di sini budaya positif yang dimaksudkan di sini adalah budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya-budaya positif di sekolah ini mungkin pada dasarnya sudah ada kita lakukan, cuma mungkin saat dulu istilahnya bukan budaya positif. Kalau dulu istilahnya mungkin seperti pembiasaan ya bunda-bunda ya. Nah, itu dah sering alhamdulillah kita kerjakan di sekolah kita. Nah, budaya positif ini ada konsep kuncinya. Konsep kunci budaya positif itu ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari poin konsep kunci budaya positif. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif.
aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi sesuai ilusi yang kita lakukan tadi, Bunda. Bagaimana caranya tadi Bunda Asna merayu Bunda Rita untuk melakukan memberikan barang berharga yang ada pada dirinya. Disinilah ada nampak perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Sesuai dengan yang kita perhatikan tadi, bagaimana Bunda Asna merayu, mencoba, mengambil, meminta barang berharga yang ada pada Bunda Rita, namun Bunda Rita tidak mau memberikannya. Itu karena motivasi intrinsik yang berada dalam diri Bunda Rita. Dia tetap bertahan, mempertahankan apapun itu barang berharga yang ada pada dirinya. Dia tidak ingin barang berharga itu diambil. Walau bagaimanapun caranya, dia tidak mau memberikannya. Itu adalah teori kontrol yang ada pada dirinya sendiri. Dia tidak mau terpengaruh oleh Bunda Asna, walau bagaimanapun caranya Bunda Asna merayu meminta barang berharga tadi. Di sini nampak bahwa ilusi kontrolnya adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, dari kejadian tadi, kira-kira Bunda Asna berhasil tidak dia untuk mengontrol Bunda Rita supaya mau memberikan barang berharganya? Nah, tidak. Berarti di ilusi di sini disebutkan bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Apalagi murid-murid zaman sekarang pun, kita tidak bisa meminta murid sesuai, mau melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. Itu dia yang namanya sudah merdeka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Anak akan mengerjakan apapun yang mereka inginkan dan mereka rasakan. Mereka mau melakukannya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, walau bagaimanapun tadi caranya yang dilakukan oleh Bunda Asna, entah penguatan positif yang dia lakukan dengan merayu, memeluk, apapun yang dia lakukan untuk positifnya, Bunda Rita tetap tidak mau untuk memberikannya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau menurut Bunda-Bunda, kritik dan membuat orang merasa bersalah, apakah dapat menguatkan karakter seseorang? Seseorang nanti dikritik dan terjadi sesuatu hal, misalnya nanti mereka dikritik, disalahkan, apakah itu termasuk dapat menguatkan karakter orang tersebut? Dapat, Bunda? Sebetulnya itu tidak dapat. Kritikan yang membuat orang merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter. Malah itu nanti dapat membunuh karakter orang tersebut. Mereka nanti bisa jadi down, bisa jadi tidak memiliki keyakinan lagi karena sudah dikritik dan disalahkan. Nanti bagaimana caranya? Mungkin nanti trik-trik kita untuk menyampaikan cara mengatasinya dengan kalimat-kalimat positif yang bisa diterima oleh orang yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai guru bisa memaksa anak kita, Bun? Ya, itu dia tidak bisa. Nah, selanjutnya, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principal Critical Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya di sini, kalau kita ingin maju, tentunya kita harus memiliki motivasi dalam diri kita sendiri.
Bagaimana kita bisa maju sementara kita tidak mau melakukan perubahan? Kalau kita ingin maju, apapun itu perubahan ke arah yang lebih bagus, tentu kita akan mau melakukannya tanpa dipaksa, tanpa disuruh ataupun dipaksa oleh pihak lain. Kita harus memiliki motivasi sendiri yang ada di dalam dirinya agar kita bisa melakukan perubahan dan melakukan kemajuan untuk diri kita sendiri nantinya, khususnya untuk sekolah pada umumnya. Nah, di sini tadi tentang kisah Bunda Rita sama Bunda Asna tadi ya. Nah, di stimulus respon ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini dikatakan realitas atau kebutuhan kita sama, tapi di teorinya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, selanjutnya di stimulus respon semua orang melihat yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang namanya manusia ya Bun ya, tentu berbeda-beda, karakternya tidak ada yang sama. Nah, yang selanjutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Karena di teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Seperti kejadian tadi. Seperti apapun caranya Bunda Asna mau mengontrol Bunda Rita agar mau memberikan, tapi Bunda Rita tidak mau. Dia berpegang pada kontrol dia sendiri, berpegang pada prinsipnya sendiri. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teorinya itu sama tadi, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Di teorinya adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa apapun itu kita tidak sama dengan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki ciri khas atau karakter yang berbeda-beda. Makanya kita bagaimanapun caranya kita memiliki kontrol sendiri yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah, kunci utama yang kedua dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, disiplin itu apa makna kata disiplin Bunda-bunda? Tertib. Disiplin itu tertib. Ada lagi Bu? Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, tentunya kita mengarah ke peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang akan dibuat dan wajib dipatuhi. Nah, di sini disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada anak agar mandiri melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman ataupun hadiah. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, memiliki empati, tertib, dan memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini disiplin positif di sini sebetulnya kalau di sekolah kita juga sudah banyak melakukan disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif di sini tujuannya memang untuk menumbuhkan kemandirian anak, menumbuhkan tanggung jawab anak. Dengan disiplin positif nanti otomatis nanti terciptalah nanti budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, yang ketiga itu tentang motivasi perilaku manusia. Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini bunda-bunda, biasanya kita melakukan sesuatu hal itu ternyata ada 3 motivasi dasar yang membuat kita melakukan hal itu. Nah, yang pertama tadi katanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini dia nanti akan melakukan sesuatu hal karena nanti takut dihukum. Takut nanti kalau sudah dihukum nanti dia merasa tidak nyaman. Orang nanti akan tidak baik memandang dia. Jadi dia tidak termotivasi dalam dirinya untuk melakukan apapun itu. Contoh tadi, disiplin tadi kan, anak-anak tidak akan, kalau dia merasa motivasi dirinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, anak-anak itu tidak termotivasi dalam dirinya sendiri. Mereka melakukan kedisiplinan itu hanya karena takut kena hukum. Karena itulah itu dia yang pertama. Kalau kita lihat pada kenyataannya, ada juga mungkin anak-anak kita yang termasuk dalam motivasi itu kan, Bun? Karena nanti misalnya tentang datang ke sekolah dia terlambat. Nanti kalau seandainya ada gurunya bilang, nanti anak bunda tak boleh terlambat lagi, kalau nanti terlambat berdiri, dikasih hukuman. Nah, kadang-kadang anak-anak kan karena takut, bukan karena dia ingin jadi disiplin, tapi karena takut akan hukuman, makanya dia melakukan hal itu. Jadi belum termotivasi atas dirinya sendiri. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama, misalnya didisiplinkan, buat nanti anak bunda siapa yang tidak datang terlambat nanti bunda kasih kue atau bunda kasih permen. Nah, motivasi yang ada dalam dirinya juga masih belum dari dirinya. Berarti dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Aku mau cepat ke sekolah, nanti bunda dikasih dapat permen. Kalau aku terlambat aku tidak dapat permen. Jadi masih termotivasi untuk mendapatkan hadiah, bukan karena juga dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga inilah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di motivasi ketiga inilah anak yang sebetul-betulnya tumbuh dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu apapun itu, bukan karena takut dihukum, bukan karena hadiah, tapi memang dia sudah tertanam dalam dirinya bahwa yang dia lakukan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia termotivasi sendiri, bunda. Tidak takut dia lagi, bukan karena hukuman dia cepat datangnya, bukan karena dia ingin dapat hadiah dapat datangnya, tapi memang dia sudah tahu, aku ke sekolah karena aku anak yang disiplin, aku tidak mau terlambat. Aku anak yang hebat karena dia merasa dia itu ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, ketika anak sudah memiliki motivasi yang ketiga tadi, Bu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kita berharap semoga anak-anak kita nanti melakukan sesuatu hal itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi memang sudah termotivasi dalam dirinya sendiri. Itu bagaimana lagi caranya guru menyikapi semuanya agar bisa guru menuntun anak agar bisa memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, ini tentang kebutuhan dasar. Ternyata dalam hidup kita ini pun kita juga ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima.
Yang ketiga, kebutuhan untuk akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, di sini sama artinya dengan mungkin kebutuhan pokok ya Bunda ya. Misalnya kita butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, ini termasuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan pokok termasuk dari kebutuhan hidup. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, di sini kebutuhan untuk diterima ini, orang kadang melakukan sesuatu hal itu karena dia merasa dia belum diterima di lingkungan sekitar dia. Dia nanti melakukan suatu semacam tindakan untuk menarik perhatian orang di sekelilingnya agar bisa menerima kehadirannya. Ini di sini nih kebutuhan untuk merasa diterima. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, di sini nampak nanti istilahnya anak-anak kita yang ada dekat dengan gurunya, senang dengan gurunya, berarti dia sudah merasakan bahwa kebutuhan merasa diterima itu sudah terpenuhi karena mereka merasa nyaman, merasa aman, dan merasa disayang oleh guru ataupun orang-orang yang berada di lingkungan mereka. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini nampak sama kita kalau di dalam kelas, Bunda, kalau seandainya ada anak-anak yang dalam belajar mungkin tidak ingin melakukan sesuatu hal itu di situ saja, dia mau memilih kegiatan sesuai yang mereka suka. Nah, mereka tuh ingin merasa bebas, mereka tidak ingin dikontrol. Apapun nanti kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan keinginannya. Mereka ingin merasa bebas untuk melakukan apapun itu tanpa ada paksaan dari guru, misalnya kalau anak-anak di dalam sekolah. Mereka senang kalau yang butuh kebebasan ini biasanya anak-anaknya ini termasuk anak yang aktif, Bunda. Nah, di sini dikatakan tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, kita bisa nampak nanti itu anak-anak yang sudah terpenuhi kebebasan, kebutuhan akan kebebasannya. Nah, selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apapun yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya tingkah laku murid-murid kita. Kalau seandainya
Dari pertama mereka hadir, sudah nampak mereka tersenyum, senang, tertawa, gembira, berarti mereka sudah merasakan senang datang ke sekolah. Mereka sudah merasa bahagia jika mereka berada di sekolah. Biasanya anak-anak yang seperti ini termasuk anak yang riang, yang pandai bergaul, yang bisa nanti membawa dirinya maupun mau dimanapun, mudah berteman. Saat ditanya oleh guru mungkin bisa menjawab dengan benar, malah nanti panjang lebar nanti yang akan dia sampaikan. Nah, di sini mungkin kebutuhan akan kesenangan terhadap anak-anak itu sudah terpenuhi karena mereka merasa senang sekali. Malah kadang ada anak-anak yang misalnya Bun, dia sakit, tapi 2 hari dia sakit udah nangis minta ke orang tua, minta mau sekolah. Aku mau ke sekolah Bunda, tidak enak di rumah, mau datang ke sekolah. Kita ada merasakan seperti itu ya Bunda, kita diberitahu oleh orang tua. Padahal dia sakit, demam tinggi, naik turun panasnya. Tapi menelpon orang tuanya, Bunda, anak ini mau ke sekolah, padahal dia masih belum sehat kali. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa itu kebutuhan akan kesenangan anak itu terpenuhi. Mereka merasa senang, mereka tidak nyaman, tidak enak tinggal di rumah. Mereka lebih senang lagi di sekolah daripada di rumah. Ini dia kebutuhan akan kesenangan. Nah, yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamat sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, kebutuhan akan penguasaan ini juga bisa kita nampak dari anak-anak kita nantinya. Ada kan dalam suatu permainan, misalnya dalam saat belajar juga ada beberapa anak yang ingin dia yang menguasai semuanya, yang merasa dia lebih bisa mungkin dibanding dari kawan-kawannya. Dia merasa yang lebih baik dibandingkan oleh kawan-kawannya. Nah, di sini itu anak merasa ingin menguasai, dia merasa lebih benar. Apapun itu dia ingin menjadi seorang pemimpin. Apapun yang mereka lakukan nampak nanti dari kegiatan belajar, dari kegiatan bermain, nanti akan nampak anak-anak itu ingin menguasai, ingin menjadi pemimpin dalam setiap aktivitas yang mereka jalankan. Nah, masih semangat Bunda-bunda? Masih semangat? Ayo, kita ice breaking dulu ya. Kayaknya sudah mulai mengantuk. Kita ice breaking dulu ya. Nah, silakan Bunda-bunda berdiri, kita ice breaking dulu biar lebih bersemangat. Udah agak lama duduknya. Ayo Bun, di situ aja posisi kita ice breakingnya. Di tengah-tengah sini boleh nggak Bun? Boleh. Boleh. Menghadap ke kamera. Iya, boleh nggak? Siap ya Bun? Burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduknya rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, belum tangan digulung, mulai melihat
tangan ke samping, Bunda kita ulang sekali lagi bersama semangat. tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Putar-putar, dipandang bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih Bunda-bunda. Masih semangat Bunda-bunda? Kita sudah masuk ke poin yang kelima. Nah, di sini, bentar. Nah, poin yang kelima adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini dimaksudkan Bunda-bunda, jika seandainya anak-anak kita, murid-murid kita melakukan suatu kesalahan, biasanya guru memiliki berbagai macam cara untuk mengatasinya. Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Di sini kita akan bahas satu persatu apa itu posisi guru, setiap posisi guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Di sini, di posisi ini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak serta cenderung memberikan hukuman fisik. Misalnya, saat ada nanti anak datang terlambat, guru pikir nanti langsung marah-marah. Mengapa kamu terlambat? Apa yang kamu lakukan? Biasanya kita guru di posisi ini tidak mau mendengarkan penjelasan dari siswa yang terlambat, tidak mau menerima alasan apapun terhadap siswa yang terlambat. Mereka ini berdiri di atas peraturan. Yang namanya peraturan harus ditaati. Kalau tidak ditaati berarti nanti kena hukuman. Dia tidak akan mau memberikan kesempatan kepada murid untuk membela diri karena dia merasa peraturan harus ditegakkan. Nah, jika guru berada di posisi penghukum, ini dampaknya pada murid akan sangat luar biasa, Bunda. Murid bisa nanti menjadi pendendam. Yang kedua, murid jadi tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran yang diampu. Misalnya kayak SD ada guru bidang studi. Kalau seandainya guru menghadapi masalah murid dengan berada di posisi penghukum, murid nanti akan menjadi pendendam. Dia merasa nanti sakit hati, malah kadang-kadang nanti dipermalukan di depan teman-temannya. Itu sudah membuat murid menjadi down nantinya. Akhirnya itu, asal nanti guru itu masuk, mereka nanti tidak ingin mengikuti kegiatan pembelajaran gurunya. Mereka acuh tak acuh karena mereka sudah membenci guru tersebut. Membenci guru otomatis kan benci juga pelajarannya. Mudah-mudahan kita tidak berada di posisi penghukum, Bunda. Apakah kita selama ini kan sudah kita lakukan juga nih.
Apakah kita ada berada dalam posisi penghukum? Insya Allah tidak ya bunda-bunda, kita hindari ya. Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Di sini guru suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Selanjutnya, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Di sini kadang-kadang nanti guru lemah lembut, iya kenapa kamu terlambat? Nah kalau terlambat nanti ibu yang disalahkan, gara-gara kamu nanti ibu yang dimarahkan. Kita salahkan murid itu nanti, kita buat murid itu bersalah karena sudah melakukan pelanggaran. Memang dia tidak membentak, tidak menghardik, tapi kata-kata yang dia ucapkan itu membuat murid merasa bersalah, merasa disalahkan. Otomatis nanti kalau terjadi yang tidak baik pada gurunya, itu nanti kesalahan dari anak itu. Misalnya, mengapa kamu terlambat? Nanti bunda yang kena marah sama kepala sekolah, bunda yang dimarahi. Kok bisa anaknya sering datang terlambat? Nah, seperti itu biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru bunda. Mereka membuat mindset bahwa kesalahan ada pada anak. Mereka menyalahkan anak, walaupun nanti mereka bicaranya dengan agak nada lembut, tapi yang mereka sampaikan membuat anak merasa bersalah. Nah, dampaknya tentunya nanti membuat murid merasa bersalah sudah tentu. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, biasanya kan kalau sudah disalah-salahkan seperti itu, tentunya nanti mental anak juga kena. Apalagi nanti gurunya ngomong di depan teman-teman pula. Tentu anak nanti merasa rendah diri, merasa dikucilkan. Dia nanti akhirnya anak menjadi menyendiri dia nantinya. Semoga kita juga tidak berada di posisi pembuat merasa bersalah ya, Bu. Insya Allah. Nah, selanjutnya. Nah, di sini posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, misalnya ibarat kata di sini guru mengatasi permasalahan yang dihadapi murid, posisinya sebagai teman. Mereka mengatakan kata-kata yang misalnya begini, anak bunda kenapa terlambat? Saya tadi lambat bangunnya bun. Oh, lambat bangunnya. Ya udah, sekarang bunda maafkan. Besok jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu biasanya posisi sebagai teman. Nah, kalau dampaknya di sini nanti murid akan ketergantungan pada satu orang. Dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena ada dukungan sedikit dari gurunya. Gurunya tidak apa-apa, tidak masalah, tapi besok jangan dibuat lagi ya. Nah, itu juga tidak bisa sebetulnya kan. Walaupun anak melakukan kesalahan, yang namanya konsekuensi nanti tetap akan kita jalankan. Itu membuat anak jadi nanti tergantung, tidak masalah lah aku terlambat, bunda tuh tak marah-marah kali dong. Aku tidak pula ada dikasih tahu ini itu. Jadi anak kan tidak mandiri juga jadinya pun tidak termotivasi juga nanti dia untuk bisa disiplin lagi, bisa lebih mandiri lagi. Selanjutnya, di sini posisi sebagai pemantau atau monitor. Guru biasanya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini nanti guru itu sifatnya sebagai memantau saja, Bu. Kalau seandainya anak terlambat, dilihatnya, dipantaunya, atau nanti akan diberikan konsekuensi tentang apa konsekuensinya terhadap peraturan yang dia langgar. Dia cuma melihat dari jauh lah istilahnya, tidak terlalu mempermasalahkan mungkin atau tidak terlalu peduli kali terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, di sini nampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid juga tidak sepenuhnya mandiri. Pemantau atau monitor juga seperti ini. Mungkin kalau kamu nanti datang terlambat, besok pagi berdiri di depan kelas misalnya mungkin kan. Nah, kalau bagi anak-anak berdiri di depan kelas itu kan sudah biasa juga, tidak terlalu apa kali juga anak-anak kan, sudahlah, tidak masalah. Ibunya seperti itu, tidak mempermasalahkan aku terlambat, akhirnya juga tidak memotivasi anak-anak untuk lebih menjadi mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, ini yang terakhir. Nah, posisi yang kelima adalah posisi manajer. Di sini guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Yang kedua, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, di posisi manajer ini, guru mengajak anak untuk berdiskusi, mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Tidak guru yang memecahkan masalahnya, tapi berkomunikasi dengan anak. Bagaimana caranya anak mau melakukan perubahan, merubah dirinya sesuai dengan keinginannya sendiri. Tugas guru memberikan motivasi, memberikan tuntunan kepada murid agar mereka bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya mereka saling berdiskusi memecahkan masalah yang akan terjadi. Dampaknya murid menjadi mandiri, murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, di dampak ini, kalau seandainya anak kita ajak diskusi, misalnya gini Bunda, kalau anak datang terlambat, sayang, kenapa anak Bunda hari ini datang terlambat? Dia bilang begini, saya lambat bangunnya Bunda. Kenapa lambat bangunnya? Karena malam tadi saya main HP, saya begadang. Oh, begadang. Kira-kira menurut Abang, kalau kita begadang itu baik atau tidak untuk anak-anak? Jadi guru memberikan kalimat-kalimat positif nanti yang membuat anak sadar, benar atau salah saya? Anak Bunda itu tidurnya tengah malam. Nanti mereka bisa menjawab, salah Bunda. Nah, kalau menurut anak Bunda, tidurnya tuh baiknya jam berapa? Nah, ini dia di posisi manajer. Guru mengajak anak untuk mencari solusi. Jadi anak memikirkan sendiri. Nanti kalau seandainya dia datang ke sekolah itu, nanti dia memikirkan caranya sendiri. Bagaimana caranya kalau dia tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Itu sudah termotivasi oleh dirinya sendiri. Nah, kalau menurut bunda-bunda, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang sebaiknya kita lakukan oleh seorang guru? Nah, ada bunda selain dari manajer? Nah, setelah kita lihat dari pertama sampai yang kelima, kalau menurut kita, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena yang tadi, di posisi tersebut guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, membuka pikiran murid, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sinilah seharusnya kita berada di posisi manajer yang membantu murid menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Nah, ini keyakinan kelas. Selanjutnya yang namanya punya keyakinan kelas. Nah, kalau seandainya bunda-bunda membaca tentang keyakinan kelas ini, keyakinan kelas adalah norma yang dibuat secara bersama antara guru dan murid yang berisi kalimat positif, lugas dan mudah dipahami, mengandung nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan diyakini bersama dengan tujuan membangun budaya positif di sekolah. Apa kira-kira menurut bunda keyakinan kelas ini? Apakah sudah kita lakukan? Sudah. Apa contohnya bunda? Iya benar sekali bunda. Nah, sebetulnya kita sudah melakukan keyakinan kelas. Tapi kalau dulu kan ini istilahnya namanya tata tertib kelas. Tata tertib kelas ini kemarin, kalau tata tertib kelas ini siapa yang membuat bunda-bunda? Yang membuat siapa? Betul, bunda mengajak anak untuk berdiskusi membuat tentang tata tertib? Guru. Nah, siapa bunda yang membuat tata tertib? Guru. Nah, kita semua ada tata tertib. Tapi tata tertib itu kita dibuat oleh guru sendiri. Nah, tidak ditanyakan dulu ke anak. Kalau sekarang ini istilahnya kita ganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan kita dengan murid. Kita ajak murid, kita tanyakan murid bunda
Jadi kalau bisa setelah ini rubah tata tertib kita itu menjadi keyakinan kelas. Alhamdulillah saya sudah melakukan. Kita ajak anak berdiskusi, kita tanyakan kepada anak-anak bunda, supaya di kelas kita nanti tertanam sikap-sikap karakter yang baik-baik. Sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan yang harus kita jalankan. Ayo sebutkan anak bunda, boleh pun kita kalau di TK kita minta pendapat anak satu-satu. Tanya setiap anak nih, anak bunda maunya yang bagaimana? Saya kemarin kan ada yang bilang tidak berebut mainan bunda. Oke, kita terima dulu. Kita catat semua permintaan anak. Tidak berebut mainan, tidak berkelahi katanya, membuang sampah, pokoknya apapun itu kita minta semua pendapat anak kita. Nah nanti dari itu, dari setiap kata-kata atau peraturan yang disampaikan oleh anak-anak kita tadi, kita buat kalimat positifnya bunda. Karena kalau di keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalnya tidak berkelahi dengan teman. Nah tidak berkelahi itu kan kata negatif. Kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kita gunakan kalimat positif. Kalau seandainya kita membuat tidak berkelahi dengan teman, kira-kira kalimat positifnya yang mengandung nilai kebajikan itu apa? Saling menghargai atau saling menyayangi. Berarti kata-kata yang untuk tidak berkelahi, tidak berkelahi, berarti kalimat positifnya nanti kita buat di kalimat di keyakinan kelas kita. Satu, saling menghormati dan menghargai atau saling menyayangi. Nah yang kedua, misalnya ada anak nanti yang memilih apa bunda, membuang sampah pada tempatnya katanya kan. Nah kalimat ini juga bunda jangan sampai berupa perintah. Kalau seandainya kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya, itu ada makna perintah kan bunda-bunda, itu juga tidak bisa kita pakai untuk keyakinan kelas. Kita gunakan kalimat positif. Apa misalnya? Itu dia bunda, kita bagus. Mari menjaga kebersihan kelas. Cuma kalau bisa bunda-bunda, kalau untuk keyakinan kelas ini kita ambil kata-katanya pendek saja, yang langsung bermakna. Tahu sama anak kayak kita, apalagi anak TK kan, kalau panjang-panjang kali nanti kan tidak bisa anak ingat. Jadi langsung aja menjaga kebersihan kelas. Nah itu mungkin keyakinan kelas yang berikutnya. Sama nanti apapun nanti yang dari hasil tadi kita jadikanlah dia dalam bentuk kalimat positif, yang hasilnya nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah bunda-bunda nanti silahkan kita buat ya bunda. Jadi nanti supaya anak ingat, kalau kita di TK pun, kalau saya di kelas setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran itu langsung setelah mengabsen anak, langsung aja anak keyakinan kelas kata anak. Satu, saling menghormati. Dua, saling menyayangi. Kita ajak anak untuk mengulang kembali pun, karena kalau anak kita kan tidak bisa membaca, tentu akan tahu dia nanti apa itu keyakinan kelasnya. Jadi kita ulang-ulang terus, akhirnya nanti anak menjadi hafal. Nah satu lagi bunda, keyakinan kelas itu nanti kita buat print outnya. Misalnya entah bunda cerita yang bagaimana, yang penting nanti nampak terpampang di dalam kelas kita. Ya bu? Tidak bunda, ini berdasarkan yang namanya merdeka, sesuai dengan pola pikir anak-anak kita. Kelompok yang satu ini tidak sama dengan kelompok yang lain. Misalnya Bu Balina di sini kelompok Anur, sesuai dengan kesepakatan kami dengan murid Anur tentu tidak sama. Misalnya nanti di kelompok Anur itu tidak muncul, tapi mungkin di kelompok yang lain itu bisa muncul. Itu tidak sama. Tidak sama tentang keyakinan kelas itu. Jadi nanti mari bunda bersama-sama dengan membuat keyakinan kelas ini, itu nanti sudah akan menanamkan disiplin positif yang ada pada diri anak. Karena nanti kita ingatkan bun, kayak bunda Limbola kan, membereskan mainan setelah digunakan, tapi bukan itu kalimat apanya yang keyakinan kelas, tapi tanggung jawab. Jadi nanti kita ingatkan anak, nampak nggak membereskan mainan, aduh siapa ya yang belum melakukan tanggung jawabnya. Mereka akhirnya akan sadar bun. Nanti kita jelaskan tanggung jawab ini
kalau yang mandiri ini. Jadi kita jelaskan sama anak, akhirnya anak nanti jadi tahu. Jadi kita nggak payah lagi siapa ya yang belum melakukan tanggung jawabnya. Nah, itu dia tentang keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya bunda-bunda bisa kita buat nanti keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan bersama anak. Jadi jangan bunda yang buat ya. Kalau bunda yang buat berarti tata tertib juga namanya lagi. Kalau yang namanya keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kita di dalam kelas. Ya bu? Ya. Ya siap. Nah, dia bunda-bunda ya tentang keyakinan kelas. Ya, Bunda Desi? Kan kita kan membuat keyakinan kelas kan apa minimal atau maksimalnya kita buat gitu kan. Oke, Nah, nanti iya. poinnya. Yang namanya anak kita kan banyak bu, ada 15 orang. Tentu nanti ada yang sama jawabannya, ada yang berbeda-beda. Nanti kalau yang sama, kita satukan dia dalam nilai kebajikannya itu. Misalnya kayak ada saling menyayangi misalnya, bun ada anak nanti bilang tidak boleh berebut mainan, tidak boleh berkelahi katanya, tidak boleh meninju kawan. Itu maknanya masih sama kan? Berarti kita buat ke saling menyayangi. Nah, berapa maksimalnya? Tidak perlu banyak-banyak bunda. Tidak ada maksimal, minimal maksimalnya, tapi disarankan tidak perlu banyak-banyak. 5 saja itu sudah tidak masalah bu, tapi terlaksana, dilakukan setiap hari, sudah sesuai dilakukan oleh anak setiap harinya. Tidak perlu harus banyak-banyak. 5 saja itu sudah cukup. Yang penting itu sudah sesuai dengan keinginan anak. Atau kita bentuk nanti ambil sudut-sudutnya kan kemandiriannya kan kita lakukan. Jadi kemudian satu kemandirian itu hanya nanti Iya, benar. kemandirian apalagi kedisiplinan itu ada Tanggung jawab. itu ada benar Iya. ilmu aja melahirkan tuh. Tapi Iya, ada benar. macam-macam kayak apa tadi kemandirian tadi aku maksudnya makanya nak kamu kawal ledo kan nak perlu minat situ udah berarti kemandirian. Terus ini nak betul-betul perintah ledo gitu. Nak buat sikat gigi sudah makan cuci tangan ya satu duit sekarang. Kemandirian. Ya, betul Bunda Lin. Yang namanya keyakinan kelas ini tidak lagi yang seperti Bunda Linda bilang tadi, membereskan mainan setelah digunakan, tidak. Tapi itu yang namanya membereskan mainan berarti kan ketanggung jawab perginya. Nilai-nilai kebajikan kan itu kan banyak bersama dengan nilai kebajikan ini, nilai-nilai karakter, disiplin, mandiri, tanggung jawab. Sekarang malah ada yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bunda, yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, nanti keyakinan kelas Bunda di situ nanti seperti Bunda Lin bilang tadi, ada nanti di sana nilainya kemandirian. Nah, kemandiriannya nanti kan banyak poinnya. Mengambil makan sendiri, menggosok gigi tanpa disuruh ada aba-aba lagi, atau bisa melakukan kegiatannya secara mandiri, merapikan alat mainannya nanti secara mandiri juga tanpa diingat-ingatkan lagi. Itu sudah termasuk, tidak? Iya, apapun kegiatan-kegiatan nanti yang mencakup satu poin, misalnya kayak masukkan kemandirian. Tidak perlu nanti Bunda Desi tulis di situ. Mengambil makan sendiri, menggosok gigi sendiri, mau belajar secara sendiri ya. Tidak 3 poin itu yang Bunda ambil, tapi ambil nilai kebajikannya yang berarti kemandirian. Misalnya kayak kebersihan misalnya, kayak membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret dinding nanti, atau tidak mencoret-coret buku. Berarti kalimat keyakinan kelasnya bunyinya menjaga kebersihan kelas. Nah, nanti misalnya gini kayak Bunda Linda kemarin ada anak-anak yang bilang hormat pada guru, bicara yang sopan dan lemah lembut katanya. Nah, itu berarti termasuk kemana Bunda? Mencakup ke yang mana? Sopan santun. Itu dia sopan santun. Hormat pada guru. Nanti kan ada tuh minta buka minumnya aja lah. Disodorkannya minum. Kita kaget kan. Rupanya anak ini. Nah, di sini kita melatih anak-anak kita Bunda. Bagaimana caranya mereka memiliki rasa sopan santun terhadap guru, terhadap teman-temannya juga. Ya, yang jelas nanti Bunda-Bunda keyakinan itu ya, poin nilai kebajikannya aja nanti yang kita ambil lagi, yang kita bunyikan. Ya, Bunda Ulan? Ya.
ini. Kemudian ada nanti anaknya yang tak termotivasi gitu, yang tidak ada rasa tanggung jawabnya. Terus apakah kayak kita tuh mesti memberi konsekuensi atau gimana? Sementara tadi kan udah ada memaparkan juga motivasi supaya anak tuh menjadi disiplin itu tanpa ada kayak dispensasi atau hukuman tadi. Gimana cara menyikapi anak seperti itu? Nah, itu tadi yang harus kita lakukan Bunda Wulan. Kita berada pada posisi kontrol mana? Posisi kontrol guru tadi. Manajer. Di situ fungsikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita rangkul anak, kita tanyakan anak, mungkin bicara empat mata ya Bunda. Kita tanyakan, sayang, kenapa abang tidak mau, misalnya dia tidak mau mematuhi peraturan atau taruhlah membereskan mainan tuh, tak tanggung jawab dia misalnya kan, Bunda panggil, kenapa tidak mau ikut bersama-sama dengan teman membereskan mainan setelah digunakan, tapi kita sudah punya keyakinan kelas. Abang masih ingat tak keyakinan kelas kita apa? Kita ingatkan lagi. Makanya Bunda Linda bilang, setiap pagi, setiap hari kita ulangi terus. Continue setiap pagi, kalau Bunda kan setiap pagi. Selesai nanti Ustadz Irfan Tafiz kan, nanti kan absen, setelah absen ayo nak kita ulangi lagi ya keyakinan kelas kita. Itu dibacakan dari awal. Mungkin nanti lama-kelamaan anak akan jadi hafal. Jadi dengan begitu Bunda ulang nanti, abang ingat tak keyakinan kelas kita apa? Nanti dia ingat Bunda. Nah kalau seandainya abang tidak merapikan mainan, itu keyakinan kelas yang mana yang tak dipatuhi? Tapi kita sudah sepakat. Kalau sepakat tentu harus kita jalankan. Bunda juga bisa tanyakan, anak punya alasan Bunda. Bunda Linda aja lah contohnya satu. Ada anak yang memang susah sekali merapikan mainan setelah digunakan. Yang dia tahu nanti memainkan setelah itu pergi, tak mau lagi membantu teman-temannya. Dia Bunda Linda tanya, kenapa kakak tidak mau bereskan mainan? Yang memainkan siapa? Kakak. Kenapa tidak mau dibereskan? Banyak kali mainannya mau dibereskan. Nah, kalau seandainya kakak tidak mau membereskan mainan, banyak-banyak sekali mainannya yang mau dibereskan, apa yang kakak lakukan? Ya berpikir, apa seharusnya yang kakak lakukan kalau kakak tidak mau membereskan mainan yang banyak-banyak? Sedikit aja kakak pakai Bu. Nah, itu dia. Kita kan udah mau memancing anak tuh. Berarti untuk kedepannya kakak mengambil mainan tuh jangan banyak-banyak, sedikit saja secukupnya. Nanti dia ada alasan lain lagi, itu Bun, siapa tuh dia pergi, tidak mau dia sama-sama. Nah kalau seandainya dia tidak mau, apa cara yang kakak lakukan? Ikut juga. Jadi apa yang kakak lakukan kalau seandainya temannya tidak mau membantu? Kakak panggil. Nah itu dia, dipanggil temannya lagi. Ingatkan pula teman kakak tuh, bilang kalau tidak membereskan mainan kita mau apa? Tidak apa nak, tanggung jawab. Dia bisa. Bunda Linda sudah mengalami ya Bun ya. Insya Allah kalau sebagai posisi manajer itu yang kita lakukan, bisa. Kadang-kadang kita gali terus apa yang disampaikan oleh anak. Mereka pasti punya alasan. Ada nanti termasuk juga tuh Bunda Wulan, ada anak yang melakukan pelanggaran atau yang tidak mau mematuhi aturan. Itu karena ada salah satu dari kebutuhan dasar dia tadi itu tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Ada salah satu mungkin yang tidak terpenuhi, ada merasa tidak senang dia, entah nanti dia temannya mungkin suka milih-milih teman, tidak mau berteman mungkin sama dia, otomatis kan dia menyendiri juga, jadi kan tidak terpenuhi kebutuhan kesenangan dia tak merasa senang dia saat berada di dalam kelas itu saat melakukan kegiatan pembelajaran kan, karena dia tidak senang, akhirnya tidak lagi. Itu ya. Nah selanjutnya kalau Bunda lagi bisa kuliah ya, kalau memang udah dikasihkan tugas sama anak, Bunda sebagai manajer, jangan Bunda oke ngurusi dulu, suruh nanti, jangan kan, Bunda aja kan, ini mau aja, ini mau nyapu, ini mau tidak boleh. Kalau memang kita sudah komitmen sebagai manajer, sebagai penguasa di kelas, ya bukan tenang betul, silahkan anak sendiri. Nah Pak Perintahkan mainan juga kata Bunda, yuk kita bersihin yuk, kita main. Boleh kenapa cari kawannya lagi, tapi jangan guru yang merapikan. Mohon, kalau udah maksudnya gitu. ya itu sebenarnya memang harus seperti itu Bun. Kita cuma mengajak, menuntun. Nah yang tadi kata-kata menuntun, kita cuma menuntun anak agar mereka
mereka memiliki motivasi pada dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal nilai-nilai kebajikan yang akhirnya nanti bisa memunculkan budaya positif di sekolah kita. Nah itu. Izin Melika, kan yang sering kejadian di depan nih, anak yang dijemput orang tua sudah nggak dikasih tahu, di sini nggak nampak orang tua. Tapi orang tuanya pun ada dibalikan. Pak izin Pak, kalau bapak suruh anaknya makan, takutnya kita coba Pak izin Pak. Kalau bapak mau cepat pulang cepat jemput. Hasil orang ketemu sama Pak. Gue udah dekat Kak. Kok ada disuruh tahu Kak gitu? Oh ada setelah. Ya benar Bunda. Pokoknya apapun itu yang istilahnya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita tadi itu harus kita ingatkan kembali anak kita. Tugas kita mengingatkan, jangan langsung memvonis atau menghukum anak itu, tapi kita ingatkan lagi biar dia nanti sadar dengan sendirinya. Sadar dengan sendirinya, bukan karena terpaksa. Nah apapun itu biarkan anak Bunda Linda juga lah mengumpamakan diri sendiri ya. Tidak pernah Bunda Linda menyapu-nyapu kelas, tidak pernah. Karena dari awal memang sudah diajar yang makan berserakan. Nanti kita kutip nasinya ya. Saya ikut duluan dulu di awal-awal, saya selalu ikut Bun. Yo nih seperti apa? Kadang anak diginikannya nasi, no tidak seperti itu. Nasi itu dikutip, ambil, masukkan di telapak tangan, kutip, ambil. Nah seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah yang namanya menyapu-nyapu kelas. Alhamdulillah kalau anak tuh punya, kalau dari awal kita bentuk, alhamdulillah sudah tahu Bun. Tahu aja nanti nampak nasi temannya berserakan, Bunda itu tengok tuh dia nasinya berserakan, ayo tanggung jawab ya, kata saya. Ya udah langsung mereka sadar. Alhamdulillah tak perlu diingat-ingatkan lagi Bunda. Tuh, kalau memang sudah tertanam dalam diri anak tersebut. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di pendapat Charles Gosson, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini maksudnya gini Bun, kalau seandainya kita anak-anak kita ada melakukan suatu mengalami suatu permasalahan atau melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi ini terbagi dalam 3 sisi Bunda. 3 sisi restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, maksud di sini menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas bergagal ke identitas sukses. Selanjutnya jangan mengkritik murid yang mengalami identitas. Misalnya begini Bunda, ini maksudnya menstabilkan identitas gini. Nah kita contohkan tadi anak yang terlambat juga lagi ya Bunda. Anak ini kan datang terlambat. Itu tuh tadi kita posisi kita sebagai manajer, kita panggil anak tuh, kita bicara empat mata, kita mau melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan terlebih dahulu, kenapa datang terlambat? Tentu anak akan bercerita, cerita kita gali terus dari hasil yang dijawab oleh anak. Nanti kita kasih penguatan sama anak-anak. Oh, tak apa-apa sayang, yang namanya manusia tentu sering membuat kesalahan ya. Bunda juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita tidak mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud mencari kesalahan anak, kita membantu anak untuk mencarikan solusinya. Nah, di sini kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tidak marah langsung kepada anak-anak. Kita tanyakan mengapa dia terlambat. Nanti kita bisa ingatkan dia tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita apa sayang? Datang tepat waktu, disiplin Bunda, datang sekolah tepat waktu. Nah, kalau seandainya abang datang jam 8, itu abang sudah disiplin atau tidak? Tidak katanya. Nah, di situ juga nanti itu tugas kita sebagai guru itu kita harus bisa menggali informasi. Apapun jawaban anak itu kita tanyakan lagi. Akhirnya nanti dia bisa mencari solusinya sendiri. Nah, ini distabilkan dulu identitasnya. Ini sebagai sisi yang pertama. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif,
mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, validasi tindakan yang salah ini dari kita stabilkan tadi permasalahan yang dihadapi, langsung lagi kita tanyakan sama anak-anak kita. Apa alasan yang membuat anak bunda terlambat? Nanti dia bercerita. Di situ nanti kita bisa dari hasil-hasil dari alasan yang dia berikan, kita nanti bisa di situ masuk memberikan motivasi tadi itu. Nanti berkaitan langsung dengan sisi yang ketiga, langsung menanyakan keyakinan. Nah ini, setelah kita di awal menstabilkan identitas, bertanya kepada anak dulu tentang hal keterlambatannya. Yang kedua kita menanyakan alasannya mengapa, dia udah mengulas menceritakan. Nah nanti di sisi yang terakhir kita ikut tanyakan lagi, menanyakan keyakinan. Nah, kita ingatkan, di sini tugas guru mengingatkan tadi, kalau seandainya kamu anak bunda datang terlambat, keyakinan kelas kita yang mana yang sudah dilanggar atau tidak dipatuhi. Nah, dia nanti bisa ingat kalau mereka sudah hafal disiplin bunda. Nah, kalau menurut abang supaya abang lebih disiplin lagi agar datangnya jangan terlambat, apa yang akan abang lakukan? Nanti dia kasih alasan, tidak main HP lagi bunda, tidurnya lebih awal, bangunnya pagi-pagi. Nah, mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang akhirnya nanti mereka sendiri yang akan mencarikan solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, ini dia segitiga restitusi yang akan kita lakukan. Jadi kalau seandainya bunda-bunda kita mengalami permasalahan terhadap suatu tindakan anak, beradalah bunda di posisi kontrol sebagai manajer dan lakukan segitiga restitusi ini. Nanti Bunda Linda tayangkan ada contoh video Bunda Linda tentang segitiga restitusi bagaimana mengatasi permasalahan anak. Nah, di sini nanti Bunda bisa melihat contoh cara melakukan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang mana menstabilkan identitasnya, yang poin mana yang validasi tindakan yang salah. Ini juga tahap menstabilkan identitas, kita tanyakan. Abang menemani ayah sambil main HP. Sampai jam berapa abang main HP-nya? Masya Allah sampai jam 1. Menurut abang, perbuatan benar atau salah kalau abang tidurnya jam 1 sayang? Nah, kalau seandainya abang tidurnya jam 1, berarti
tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat dan kita sepakati bersama. Oke. Kalau menurut abang datang terlambat, kira-kira keyakinan kelas mana yang abang langgar? Oke, tidak disiplin. Berarti kalau abang datang terlambat, berarti abang tidak disiplin. Nah, sekarang menurut abang, disiplin itu perlu tidak ditanamkan pada diri abang? Perlu. Nah, disiplin itu perlu ditanamkan pada diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk melatih disiplin diri kita? Sekarang kita tanya lagi sama abang. Apa yang akan abang lakukan agar abang tidak datang terlambat lagi dan abang menjadi anak yang disiplin? Nah, katanya abang akan tidur lebih awal. Selain tidur lebih awal, apalagi yang abang lakukan? Juga tidak main HP. Abang bilang katanya nanti mau tidur lebih awal, tidak main HP. Selain itu, masih ada lagi yang akan abang lakukan. Apa itu? Alhamdulillah, salah satu caranya juga abang mau minta tolong sama Bunda Hawa untuk membangun abang lebih di pagi hari lagi. Nah, sekarang abang kira-kira mau mulai kapan abang merubah dirinya tadi tidur lebih awal, tidak main HP, dan minta tolong ke bundanya untuk membangunkan anak kalian? Kapan abang mau memulainya? Hari ini, alhamdulillah. Abang mau berubah, abang mau jadi anak yang disiplin, abang anak yang hebat. Jadi untuk berubah saya, bagaimana kita janjinya? Oke, kita tes dulu. Oh, terima kasih sayang. Semoga besok pagi abang tidak datang terlambat lagi. Nah, ini dia Bunda salah satu cara segitiga restitusi yang kita jalankan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kita yang jelas kita ingat kita berada di posisi kontrol sebagai manajer, lakukan 3 tindakan tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin bunda-bunda ini ada mungkin penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebetulnya kita di sekolah sudah banyak kita menanamkan budaya positif ini Bunda. Kayak kita di TK Pertiwi, di sini setiap pagi kita menyambut kedatangan murid. Ini juga termasuk salah satu budaya positif. Biasanya kebiasaan baik yang kita lakukan setiap harinya itu sudah menjadi budaya positif. Nah, selanjutnya contoh yang lain ini membaca zikir dan ikrar dan zikir pagi, itu sudah kita lakukan juga. Nah, selanjutnya praktek sholat subuh berjamaah, ini juga budaya positif. Tertanam nilai dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ini berbaris sebelum masuk kelas, itu sudah positif juga kan? Sudah melakukan keyakinan kelas juga, berarti sudah disiplin anak-anak kita. Nah, selanjutnya membaca doa sebelum belajar, menggunakan alat bermain dengan akur, merapikan alat bermain setelah digunakan. Nah, sabar menunggu giliran, mengambil makanan sendiri termasuk menggosok gigi. Sama dengan ini dia praktik waktu Bunda Linda membuat keyakinan kelas. Jadi Bunda Linda sediakan papan tulis, dicatat-catat apa yang diinginkan oleh anak-anak dan menampung semua pendapat anak-anak. Setelah itu merangkum semuanya menjadi kalimat positif yang berisi dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini proses segitiga restitusi tadi. Nah, mungkin sampai di sini penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dari saya.
selaku guru penggerak angkatan ke-9, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kampar. Kira-kira dari pemaparan saya tadi, apakah masih ada yang ingin Bunda-Bunda tanyakan? Silakan Bunda Len. Seperti yang telah lalu yang budaya telah kita kan, anak-anak malas ke sekolah, alhamdulillah nggak sedikit, datang pagi sedikit anak dan sendiri itu lalu yang kita buat dengan pendekatan aku tidak alhamdulillah aku tidak terlambat. Kalau tidak kita beda tapi nawal. Nah, itu dia Bunda yang menjadi waktu itu saya mendapatkan pendidikan karena itu sama dengan memberikan hadiah. Jadi anak tidak termotivasi Bunda untuk bahkan dari dalam dirinya juga aku pengen dapat kalung, aku ingin supaya aku dapat kalung aku datang pagi, akhirnya kan tidak termotivasi juga, tidak datang dari dirinya sendiri. Itu sebetulnya tidak boleh ternyata Bunda-Bunda. Itu sama aja memberi reward, itu sama aja dengan memberikan hadiah. Jadi anak juga tidak termotivasi dirinya sendiri. Kita lakukanlah cara yang seperti tadi Bunda. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan tadi. Karena apapun itu yang bersifat iming-iming tuh istilahnya ya Bunda ya, berupa hadiah, berupa reward, itu ternyata tidak dibenarkan. Itu membuat anak malah tidak akan lebih mandiri dan disiplin. Karena tujuan utama mereka melakukan peraturan itu karena hanya ingin mendapatkan reward tadi. Nah, kalau sekarang sesuai yang saya dapatkan, tidak dianjurkan kita untuk memberikan reward terhadap apapun yang dilakukan oleh anak. Di sini tugas utama guru adalah membuat, menggali, memberikan motivasi agar anak mau melakukan atas kemauannya sendiri, bukan berharap terhadap sesuatu, bukan takut terhadap sesuatu. Itu Bunda. Ya Bunda. Kalau seandainya tadi kata Bunda Len mempertanyakan seperti reward kan sama kayak reward gitu kan. Kalau seandainya kita pas mau pulang sekolah nih, itu jadi kita bilang, ayo siapa nih yang sayang sama bunda gurunya, siapa yang nggak mau bunda gurunya sedih. Kalau seandainya anak bunda sayang sama bunda guru, ayo siapa yang bisa datang pagi, yang mau salam sama bunda. Apakah itu termasuk reward atau motivasi untuk anak atau gimana, bolehkah atau tidak? Nah, di situ nanti posisi kita masuk dalam pembuat merasa bersalah Bunda. Nanti kan siapa yang sayang sama Bunda, siapa nanti kalau anak Bunda terlambat Bunda jadi sedih. Nah, kita berarti kan membuat anak merasa bersalah. Berarti, aku daripada melihat Bunda-Bunda menangis, aku datang pagi. Tidak juga. Nah, itu tadi kalimat-kalimat positif. Kita ajak, coba Bunda lakukan satu kali seperti segitiga restitusi tadi. Coba Bunda panggil, Bunda tanya, Bunda teraah lagi. Saya alhamdulillah Ivan sekarang tidak ada terlambat lagi. Biasanya nampak ya Bun ya, lewat belakang terus ke belakang. Akhirnya waktu itu ditanyakan. Kebetulan ada juga tugas untuk membuat itu demonstrasi kontekstual. Itu tugas saya saat itu membuat segitiga restitusi. Cari lihat anak yang ada permasalahan, lakukan tindakan dengan melakukan segitiga restitusi. Akhirnya saya mengambil 2 orang anak, Akifan yang datang terlambat, dan kedua Queen yang tidak bertanggung jawab merapikan mainan. Mereka berdua yang saya angkat karena itu yang nampak pada anak-anak. Nah, izin Bunda Wulan, kalau seandainya Bunda Wulan melakukan hal seperti itu sama juga. Nanti Bunda akan membuat anak merasa bersalah. Nanti Bunda sedih, otomatis kan anak salah merasa bersalah dia. Akhirnya dia mau melakukan itu karena tidak mau melihat Bunda Wulan menangis, bukan juga lagi dari dirinya sendiri. Ada lagi Bunda-Bunda? Silakan Bunda Asna. Besarkan suaranya. Kalau anak-anak pulang sekolah, kalau sedang belajar nanti kan, kalau anak Bunda siap nanti pas pulang sekolah dikasih bintang, bintang apa boleh? Sama sebetulnya Bunda, itu sebetulnya kita kan udah salah selama ini. Sebetulnya bintang itu termasuk reward juga, karena saya waktu itu saya pertanyakan, karena di TK Bunda seperti itu, tapi itu kan sama juga dengan reward Bunda. Dia mau melakukan itu karena bintang itu juga. Kalau bisa hindari, kalau masih terlaksana silahkan, tapi kurangi, akhirnya tidak ada lagi yang namanya reward, katanya begitu.
Nah, salah satu motivasi untuk apa Bunda ya membuat anak tidak datang terlambat itu, kalau Bunda Linda membuat begini, istilahnya nanti saat jam-jam pagi-pagi itu nanti bisa dilakukan dengan cara yang mendekati anak tadi. Kalau seandainya hari ini ada anak tuh yang datang terlambat, langsung saat itu divalidasi. Kenapa? Jangan ditunggu lama-lama. Jadi kalau seandainya ada kesempatan langsung aja kita tanyakan, langsung kita motivasi lah istilahnya Bunda. Yang penting sekarang apapun yang kita lakukan itu kita buat anak untuk mencari solusinya sendiri, buat dia merasa terpanggil hati nuraninya oleh diri karena kemauan dia sendiri. Jangan sampai karena takut yang tadi dikena hukuman, iming-iming ataupun penghargaan yang lainnya. Ingat, reward tidak dibenarkan. Itu tugas kita, bagaimana caranya menggali motivasi intrinsik yang ada pada dalam diri anak. Nah itu. Ada lagi bunda-bunda yang mau ditanyakan? Sudah? Ada lagi? Kayak tadi bintang atau apa tadi, kalau kita dengan ucapan dia melakukan baik, itu umpamakan selamat ya udah datang pagi, selamat ya pekerjaannya hari ini selesai, gitu. Itu boleh, itu suatu apresiasi namanya Bu. Kalau apresiasi berupa kalimat-kalimat itu kan kalimat-kalimat positif kan bagus, tidak apa-apa. Sebuah apresiasi diberikan, boleh. Iya, nggak masalah. Itu istilahnya yang penting kan kita bilang yang mengerjakan nanti Bunda Rita peluk ya. Tidak, jangan begitu. Yang penting secara spontan aja, itu suatu apresiasi. Alhamdulillah, terima kasih sayang sedang mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah seperti itu. Yang penting kita tidak mengatakan sesuatu hal kalau ini begitu, kalau ini nanti begitu. Tidak seperti itu. Itu berupa apresiasi yang Bunda Rita sebutkan, boleh, tidak masalah. Apresiasi, tepuk tangan untuk anak Bunda, itu kan secara spontan. Nah itu boleh, hebat, mantap, bagus. Nah itu boleh, itu suatu apresiasi namanya, bukan reward. Ada lagi? Iya, itu rupanya salah Bunda, itu reward. Sama aja. Itu dia, ternyata salah kita selama ini. Sampai banyak-banyak hutang. Bunda katanya. Iya. Nah, oke. Baik, mungkin bunda-bunda itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi, atas antusias dari bunda-bunda untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini dan berlangsung sampai pada sore hari. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada bunda-bunda yang sudah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk hadir bersama kita di sini. Sebelumnya saya juga minta maaf jika seandainya dalam pemaparan saya tadi ada mengandung kata-kata atau kalimat ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati bunda-bunda. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya juga masih belajar ya bunda-bunda ya, saya masih dalam tahap belajar. Tentu kita perlu kerjasama, kolaborasi yang baik supaya budaya positif bisa kita lakukan di sekolah kita. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah itu baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari bunda-bunda pada hari ini. Akhir kata saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sama Kak Rita. Alhamdulillah, demikianlah tadi pemaparan atau uraian dari Bunda Erlinda, luar biasa, sangat memotivasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, terutama di TK Pertiwi. Semoga kami guru-guru yang berada di dalam kelas yang langsung kepada anak-anak nanti mendapat motivasi atau pembaruan-pembaruan lagi bagaimana yang baik di dalam kelas sesuai dengan contoh-contoh yang sudah dipaparkan tadi. Nah, kayak begini asik Bunda.
bisa tanya jawab. Ah iya Bun, Masya Allah. Berarti kata tertib itu udah dirubah dengan Iya, keyakinan ganti kan. Tata tertib sudah diganti dengan keyakinan. Terkadang dia begini Bon, tidak mencontoh teman, tapi kita kadang-kadang ada yang bisa hampir sama gitu. Iya benar. Iya iya. Insya Allah kita bikin masing-masing tidak malu untuk bertanya, ya. Betul. Ya. Kita mencoba benar dan salah, nanti kita kembalikan lagi ke yang ahlinya, tetapi berbuat. Nah ini dia, yang maunya berbuat, bertanya. Kalau tidak tahu jangan malu-malu. Akhirnya salah beneran. Ya. Nah kita mungkin punya keyakinan sendiri juga untuk bisa lebih baik. Apa itu? Akhir kata, saya sebagai pembawa acara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.